Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kiai kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Duduk sini. Sedang nyantai Kiai? Ya, sambil baca-baca. Baca kitab apa Kiai? Ini kitab baru, judulnya Taysirul Usul ila Ilmil Usul. Karya Kiai sendiri? Alhamdulillah. Begini ya, biasanya MC itu sering menyampaikan penghormatan begini Kiai. Pada yang terhormat, para habaib, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang dimaksud dengan habaib dan ulama itu siapa Kiai? Kalau soal habaib saya no comment. Oh, Betapa banyak yang dari kita terbuang digunakan membahas hal yang tidak berguna. Kalau tentang ulama Kiai, siapa ulama itu menurut Kiai? Yang ditanyakan itu ulama dalam pengertian umum ataukah ulama dalam pengertian khusus? Kedua-duanya. Kalau begitu saya mulai dari ulama dalam pengertian umum. Ya. Ulama itu kan jamak dari kata alim. Alim itu sendiri artinya orang yang tahu, orang yang berilmu, atau bisa disebut dengan ilmuwan. Ilmuwan. Biasanya ulama falak, ahli astronomi. Astronomi. Ulama dzarrah, Ulama ahli udara, atom. ahli atom. Ulama riyadhiyah, Ulama uriyadiyah, ahli matematika. ahli matematika. Ahli tafsir, Ahli tafsir. ulama tafsir, Ulama tafsir. artinya ahli tafsir. Itu arti ulama secara umum ya Secara Kiai. umum. Kalau secara khusus Kiai? Yang dimaksud ulama dalam pengertian khusus adalah ulama yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama lah yang benar-benar takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu berarti ulama dalam arti khusus ini hanya spesifik pada ahli agama Kiai. Nggak, ulama itu dalam pengertian khusus adalah al-jami'u bainal khasyati wal fiqh. Orang yang memadukan antara ketakwaan yang tinggi dan keilmuan yang tinggi. Takwanya tinggi, ya kan, ilmunya tinggi, terdapat pada seseorang, orang itu namanya ulama. Ya kan? Kalau dihubungkan antara ilmu dan ketakwaan, menurut saya ilmu itu adalah syarat, takwa itu adalah masyurut. Maksud. Masyurut itu apa artinya? Yang bersyarat. Apa Kiai? Saya kan awam Kiai, makanya saya nanya. Misalnya begini, wudhu itu adalah syarat sahnya salat. Syarat saya Wudhu itu namanya syarat, salat itu namanya masyurut. Terima kasih Ustaz. Barangkali perlu juga saya mengupas di sini tentang apa pengertian syarat itu dalam terminologi usul fikih. Apa Kiai? Syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adam. Maknanya? Syarat itu adalah suatu hal yang bila mana dia tidak ada dapat dipastikan hukum tidak ada. Akan tetapi kalau dia ada belum tentu hukum ada dan belum tentu tidak ada. Misalnya seperti ini, bila mana wudhu tidak ada dapat dipastikan sholat itu tidak ada. Akan tetapi bila mana wudhu itu ada belum tentu ada sholat dan belum tentu tidak ada sholat. Kadang-kadang ada orang berwudhu tidak untuk sholat kan? Untuk baca Quran misalnya gitu kan Kiai. Contoh lain, ijazah SLTA itu menjadi syarat bagi seseorang yang ingin masuk perguruan tinggi. Ini artinya bila mana ijazah SLTA itu tidak ada, dapat dipastikan tidak mungkin orang masuk perguruan tinggi. Karena syaratnya ijazah. Tapi sebaliknya, orang yang memiliki ijazah SLTA belum tentu masuk perguruan tinggi. Betul, bisa jadi untuk lamar pekerjaan. Iya, bisa saja dia ikut tes tapi tak lulus. Demikian juga kalau ilmu menjadi syaratnya takwa, berarti ketika ilmu itu tidak ada, kan?
dapat dipastikan takwa itu tidak ada. Berarti takwa diraih karena Iya. orangnya itu berilmu. Iya. Kalau ilmu ada, apa pasti ada takwa? Belum tentu. Belum tentu juga. Karena betapa banyak orang berilmu tapi tak bertakwa. Betul, betul. Sementara ulama syaratnya harus dua-duanya. Kedua-duanya. Oleh karena itu kita dapat memahami sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Artinya? Artinya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Oleh karena itu akulah yang paling takwa kepadanya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku paling takwa tapi tidak punya dasar ilmu pengetahuan, tidak mungkin ya Kiai. Tidak mungkin, Tidak mungkin. Persoalan selanjutnya yang dimaksud ilmu di situ ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Yaitu ilmu tentang Allah. Tentang Yang Allah. pertama, tidak berarti tahu tentang hakikat zat Allah karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Akan tetapi tahu tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Tahu bahwa Allah adalah zat yang wajib wujud, zat yang wajib adanya. Allah adalah zat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah adalah zat yang maha esa. Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati. Ada aturan yang berupa kewajiban-kewajiban. Ada aturan yang berupa larangan-larangan. Pengetahuan tentang hal itu semua bisa mendorong orang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi berarti yang dimaksud di dalam ayat yang Kiai tadi bacakan bukan dalam pengertian ulama yang umum tadi ya Kiai, tetapi ulama yang khusus tadi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang kenal Allah dan menjadi orang yang bertakwa dengan fisikanya, dengan matematikanya, dengan biologinya, dengan astronominya, dan seterusnya. Berarti ilmuwan bisa saja mengenal Allah melalui disiplin ilmunya masing-masing. Yang ahli eksakta, ya dengan ilmu eksakta itu bisa mengenal Allah. Iya, akan tetapi selain itu juga harus tahu aturan-aturan Allah, ya kan? Betul. Fisika saja tak cukup. Tidak cukup. Setidaknya mengenal sifat-sifat Allah tadi. Sifat-sifat Allah itu biasanya kalau di dunia pesantren nih Kiai, mohon maaf nih saya tidak mondok nih Kiai lah. Itu dijelaskan di dalam bidang ilmu apa namanya Kiai? Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu akidah. Iya. Terima kasih Kiai sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada guna. Amin ya Rabb. Semoga semua orang yang intelektual itu berakhir pada khusyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Kok sudah mau pulang? Boleh minum tehnya dulu Kiai. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.